Oke, kembali lagi di GG Podcast di channel YouTube GG Media Bali. GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Nah, kali ini bintang tamu kita lain daripada biasanya ya, karena nanti next kita akan mengundang para ladies, para pegiat superhero. Jadi kalau bahasa hero-nya itu Wonder Woman, benar nggak sih? Dan kali ini saya bersama seorang seniman. Beliau adalah senior saya di ISI, cuman beda angkatan. Beliau tahun 95, saya 2019. Perbedaan saya dengan beliau adalah beliau tamat, saya tidak. Selamat siang Ibu Sani. Selamat siang ya, Bayu. Oke. Sehat Ibu? Sehat. Oke. Nah, Ibu Sani ini menggiati bidang melukis itu sudah berapa tahun jadinya Bu ya? Hingga saat ini itu udah hampir 25 tahun ya. 25 tahun, oke. Tapi belum apa-apa. Wah, nggak mungkin kalau 25 tahun itu. Belum bisa berbuat banyak. Guys, tetapi sudah bisa berekspresi banyak gitu ya. Karena genrenya Ibu Sani ini kalau kita boleh tahu nih, lukisannya genrenya apa? Figure ekspresionis. Figure ekspresionis. Ya, figure ekspresionis. Yang itu bermula dari tahun 97 ya. Ketika kita diharuskan untuk memilih tema karya gitu, arahnya kemana gitu, jadi ya saya memilih figure ekspresionis. Oh, figure ekspresionis. Ya. Kalau ditanya nih, kalau misalnya figur ekspresionis ini pegiatnya apa kebanyakan wanita atau laki-laki juga ada? Keduanya sih ya. Tentatif jadinya. Ya. Oh, oke. Ya. Figur ekspresionis. Kenapa sampai Ibu memilih genre itu? Kan banyak, ada surrealisme, ada abstrak, ada macam-macam. Karena di sini pelatihan dari awal itu ketika saya mencoba beberapa teknik, saya lebih cenderung kepada pemilihan figur gestur perempuan. Okay. Yang dari awalnya itu kan saya sangat menyenangi untuk membuat ilustrasi, untuk ilustrasi mode dan lain-lain. Itu lebih banyak mengutamakan garis. Oh, garis ya. Betul. Ketangkasan kita untuk mempergunakan garis di gestur-gestur tubuh perempuan dan goresan-goresan tinta seperti itu. Jadi lebih kepada kecepatan garis dan ketepatan garis. Itu yang membuat menarik jadinya Bu ya. Jadi sih. Karena kalau seorang pelukis ini menentukan sebuah genre ini seperti kita menentukan kayak pasangan hidup jadinya. Benar. Benar. Kalau sudah cinta sama genrenya tuh bisa kita membuat sebuah eksperimen yang belum pernah dibikin jadinya. Benar, tapi dari situ memang sih dalam jangka waktu sekian lama gitu bertahan. Cuman kita di sini kan berinovasi terus ya. Kalau kita berkomitmen di seni rupa murni, itu pastinya kita mesti mencari jalur-jalur lain, tidak berhenti misalnya di yang tadi saya katakan di figur ekspresionis, mesti menjelajah yang lain gitu. Kita seloncat ke realisme dulu. Bener. Kubisme macam-macam. Oke. Jadi Ibu Sani suka melukis sudah melukis selama 25 tahun, benar ya? Iya, benar. Nah, hampir 25 tahun. Itu sudah langsung menemukan genre atau masih mencari atau bagaimana? Hingga sekarang sih bisa saya katakan saya terus mencari ya. Iya, betul. Perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan itu kan selalu ada. Sekarang apakah kita mengambil atau dalam pengembangan itu
artinya kita mengambil nggak momen-momen itu Momen-momennya. untuk misalnya kita kawinkan dengan style yang udah ada gitu. Apa yang kita pilih sebelumnya bisa berkembang dalam beberapa waktu. Iya. Apakah kita abaikan atau kita lanjutkan? Iya. Seperti itu. Itu tergantung niatnya kita sama moodnya kita ya. Iya, Karena benar. memang kalau seniman itu moodnya kalau nggak beres wah repot jadi. Ya tergantung sih ya. Kalau sekarang sebagai pekerja seni atau sebagai kreator, kalau Iya. saya bisa katakan seperti itu, kita nggak bisa mengutamakan mood. Sebuah daya yang muncul dari dalam diri itu kan mesti dimanfaatkan. Betul. Mau mood mau enggak, kita mesti Harus kerja. kerja. Jadi kalau bisa dibilang secara rasionalnya nih bahasa itu kayak pekerja yang wajib ya, kayak misalnya orang kantoran jadinya ya. Bisa dibilang gitu bisa ya? dibilang gitu. Karena saya pakai kerja jam kantor. Kalau misalnya jam 10 pagi saya udah start di studio hingga jam 1, baru istirahat sebentar, jam 2 lanjut lagi sampai Oh, jam. berarti polanya seperti itu ya untuk waktu ya? iya. Oh, oke. Saya seperti itu. Ya, yang saya tahu, oke ini baru nemu nih. Maksudnya kalau saya nih kan, Bayu juga pelukis juga, tapi masih mencari nih. Nah ini sesama pelukis kita curhat nih sharing-sharing. Bayu biasanya kalau nemu ide itu biasanya begadang gitu. Itu sesuatu yang dibenarkan, ya disalahkan juga. Ya boleh juga. Tetapi kalau yang saya herankan kok ibu bisa membuat suatu kayak skema aturan untuk diri sendiri. Ya. Dari jam 9, jam 10 ya, dari jam 10 10 pagi sampai jam 1 siang itu istirahat. Nanti naik sampai sore gitu ya. Iya. Berarti jam setelah itu bisa istirahat, bisa bersama. Terkadang juga kalau lagi masih ada Bayu gitu, ada Iya. daya gitu Tenaga. untuk melanjutkan proses sebuah karya, itu saya lanjut sampai Lanjutnya. jam 8. Oh, berarti itu mengcombine berarti ya waktunya. Ya, benar-benar. Berarti ini memang kalau sampai segini arah pembicaraannya berarti Ibu Sani sudah di bidang kesenian, yaitu terutama di lukis, bukan di kelas yang baru-baru, sudah menjelajahi banyak genre berarti sampai jatuh cinta sama ekspresionis, terus bisa memanage waktu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau jadinya. Bayu, ya jadi sebuah profesionalitas kita di sini, komitmen saya di sini, dan saya mesti mencintai ini. Wih, apa yang saya dahsyat. lakukan. Oke. Wah ini ya. Karena kalau ngomong seni itu ngomong kayak apa namanya itu ya, sesuatu yang tidak ada tapi ada gitu. Iya. Kan Bayu tadi bilang kalau udah menemukan genre itu seperti menemukan pasangan hidup. Ya. Iya Bener-bener berat, setuju pokoknya. Kalau nah ini Ibu Sani ini studio di rumah berarti ya? Iya, di rumah. Di Sanur ya? Di Sanur. Nanti kapan-kapan kita main ke sana boleh ya? Kita sharing-sharing ya. Iya. Nah kalau misalnya Ibu Sani kalau suka melukis itu dalam bentuk kanvas yang jumbo atau yang mini atau bagaimana, atau bebas? Ketika daya itu terakumulasi, kalau bisa saya katakan seperti itu, dia bisa berukuran besar kan, karena nilai kebebasan saya di situ. Ya. Untuk menggarap sesuatu itu saya merasakan disitulah waktu saya untuk memenuhi daya saya di ya, situ. betul. Untuk ekspresi saya, untuk membagi bidang, mengolah warna, menggaris seperti itu. Nah, kalau bidang-bidang kecil misalnya, yang kecil, yang mini sekalipun, saya juga ambil. Karena apa? Saya tidak mau membuang material yang saya tidak membuang-buang material. Oh gitu. Karena kertas seukuran 10 cm 10 cm pun bisa saya pergunakan. Nah, manfaatkan. Wah itu kalau seniman tuh emang seperti itu, seniman yang cerdas itu seperti itu.
tidak mau membuang material tapi dimanfaatkan lagi untuk menjadi sesuatu yang enak dipandang, bisa Iya, dinikmati benar, banyak orang. Benar. Oke, berarti kalau misalnya Ibu Sani ini pameran sudah berapa kali Bu ya? Cannot count. Nggak bisa kehitung. Gak bisa kehitung jadinya. Iya. Wah, berarti di rumah sudah kanvas tok ya berarti. Nah, dominan nih kalau peminatnya, kalau seniman itu, kalau dari Ibu Sani, karya-karya Ibu itu kalau boleh tanya nih, lebih ke lokal kolektor atau lebih ke luar negeri atau bagaimana Ibu? Kebanyakan sih dari luar, tapi imbang sih Bayu ya. Karena kan saya memulainya di kolektor lokal juga. Oh, kolektor lokal ya. Dan baru kemudian waktu ini saya bercerita ke belakang nih. Iya. Saya gabung di Seniwati Art by Women di Ubud. Oh, oke. Itu tahun 94. Saya masih belum di STSI Denpasar, sekarang ISI Denpasar. Nah, dari sini saya ikut beberapa pameran dengan seniman-seniman perempuan lainnya yang bergabung bersama Ibu Mary Northmore, penemu founder Seniwati Gallery by Women ini. Nah, dari sini ada pengembangan diri, pengembangan karya, terus ada pembangunan channeling dengan link keluar seperti itu, karena kita dibantu oleh Ibu Mary. Iya, Ya. berarti relasi terbantu juga, Benar. channel-channel. Ya, terbentuk dari sana. Iya. Oke. Kemudian baru dengan sendirinya ini berjalan karena satu pintu besar dibuka, Iya. pintu-pintu yang Pintu yang lain pasti kebuka. terbuka. Wih, iya bener nih. Wah, saya jadi iri jadi. Karena Bayu berapa kali datang ke pameran itu kayak sering kayak di Bentara Budaya. Itu hanya aduh kapan ya kayak bisa jadi seniman yang hebat yang kayak gini-gini. Tapi di samping itu juga bukan pelukis juga, jadi bikin video juga, macam bercabang pikirannya gitu. Itu mungkin sampingan aja lah gitu. Nah, sekarang kebetulan Bayu ketemu sama Ibu Sani, ingin mengupas secara lebih detail terutama pegiat pelukis seorang perempuan. Haruskah seorang perempuan itu identik ketika Ibu Sani perempuan, melukisnya perempuan juga? Apa Ibu Sani seperti itu juga? Enggak juga sih. Enggak juga? Karena saya memilih Bayu waktu dari awal saya memilih itu membuat ilustrasi mode. Kecenderungannya kan pastinya lekuk tubuh perempuan yang saya ambil kan, karena di situ ada keindahan, estetika, dan kemudian ada hal-hal yang sangat menarik buat saya untuk saya angkat. Nah, kesininya kemudian saya mengangkat karakter wajah laki-laki. Karena dari rahang terus kemudian mata yang agak kalau dilihat dari perempuannya kan mata laki-laki itu agak masuk ya. Oh, mata laki-laki itu lebih masuk. Oh, ya, gitu. lebih cenderung lebih punya tonjolan Tonjolan laki-lakinya. ya, Oke. alis, terus tulang pipi, dan ya kalau saya cermati banyak hal-hal yang belum saya gali sepenuhnya, dan itu membuat saya penasaran, ini mesti dipelajari lebih jauh. Oh, gitu. terpacu jadinya Bu ya. Wah, keren. Ini dah seniman kalau ada sesuatu yang rumit malah digali-gali. Biasanya kalau orang rumit itu biasanya udah karena rumit. Ya, tapi ya mesti berani apa istilahnya, kecewa di situ karena nggak nemuin, belum nemukan, terus kemudian mencoba lagi, dan hal ini akan membuat kita agak tergerus kan. Jadi makanya itu dari kayak tahapan ini saya lompat lagi atau saya mundur lagi, terus maju lagi sedikit, kemudian membiarkan proses itu berjalan, dan saya memberikan diri saya waktu untuk mencermati lagi apa sih yang belum, seperti itu. Wah, ini jadi buat adik-adik atau teman-teman kita
yang masih atau baru atau memang sudah lama. Ini ilmu yang lumayan menurut saya sih berarti sekali kita akan bagi ke publik. Kalau misalnya memang betah di seniman, jangan pernah menganggap diri capek atau ntar takut kayak saya jadi. Enggak juga. Jadi, kalau kayak ibu ini kan teman-teman saya lihat, wah ini kok nggak capek-capek dia berkesenian. Lihat ibu juga nggak capek-capek. Jadi sampai 25 tahun itu kan waktu yang tidak sebentar. Ya, cuman kan ada juga fluktuasinya, ada grafiknya ya. Iya, Kita betul. di mana kita ada perasaan stuck gitu, dan itu nggak sebentar, Bayu. Bisa 1 sampai 2 tahun kita merasakan hal itu. Tapi di situ kita, nah dalam proses stuck ini kita nggak bisa diam kan? Ya. Kita mengambil tindakan apa sih gitu? Apakah terus tetap menjalankan kuas warna mengcombine ini, atau kita mengalihkan sedikit perhatian. Kalau saya lebih banyak ke saya suka fotografi tapi nggak ini banget, nggak mahir-mahir banget gitu. Saya senang mengambil potret, terus kemudian landscape. Nah itu saya alihkan ke situ. Ya kalau misalnya dibilang itu refreshingnya jadinya. Iya benar, dan menulis puisi. Wow. Karena apa? Untuk kembali menekuni menghadapi bidang kanvas itu kan kita nggak bisa frustasi di situ, gitu loh. Kita nggak bisa struggle-nya jangan dibuang di jangan situ, di situ ya. Karena tadi akan jadi racun jadinya kalau gitu iya, ya. benar. Rusak jadinya. Iya. Oke, benar. Jadi kalau memang sebuah lukisan itu penikmat yang benar itu menikmati sebuah lukisan itu adalah lukisan yang dibaca. Iya. Jadi tulisan yang kita dari berawal dari tulisan kita bisa menggambarnya. Jadi Iya, apalagi Ibu Sani kan suka menulis juga. Wah, kita punya banyak kesamaan ini, Bu. Oh, ya. Siapa tahu nanti kita bikin sebuah kanvas mungkin collab apa gitu. Boleh. Iya, boleh. Saya sukanya yang acak-acak itu, yang splash yang jadi ini sebuah kesempatan sangat luar biasa sekali bisa ketemu sama Ibu Sani. Nah, kalau bicara tentang ekonomi nih, Bu Sani, dampak di saat pandemi ini parah nggak, Bu, kalau di dunia apalagi melukis itu? Lumayan banyak perubahan ya, Bayu ya. Cuman di sini kan kita nggak sendiri ya. Iya. Semua orang, semua lini juga menghadapi gitu. Cuman ya ujiannya semakin kita diuji, semakin kita bisa memanfaatkan waktu dan ruang di sini. Saya nggak mau berhenti karena kondisi pandemik. Saya malah mengumpulkan karya-karya yang nantinya ketika saatnya tiba ini kan nggak akan terus berlangsung gitu loh. Kita doa aja bersama, kita masih ada harapan ke depannya, setahun 2 tahun lagi pasti terbuka kan. Karena badai kan nggak selalu badai. Nggak selalu ya, badai pasti berlalu kan itu. Bad day itu pasti berlalu. Nah itu di saat energi kita sekarang lagi turun, apa yang bisa kita manfaatkan dari diri sendiri, bukan meracuni menarik racun yang ada di luar kemudian membawa ke dalam, tapi kita mengeluarkan dari dalam keluar. Nah gitu. Itu dah, karena seniman tuh memang sangat mencintai kehidupan. Ya kalau seniman itu di kondisi bener sih, Bu. Saya sempat sharing-sharing dengan senior saya. Kita beruntung menjadi seniman. Kondisi seperti ini tuh kita masih dituntut untuk kreatif, produktif dan macam-macam. Jadi yang lain mungkin ya kebanyakan di sosial media mengeluh sana sini ya. Untungnya kita lebih yang coba slow, kita tenang aja, karena sesuatu yang tragis, sesuatu yang bahagia kita jadikan sebuah itu karya atau kalau kita melihat sesuatu yang tragis dalam hidup kita bisa mengekspresikan dalam lukisan atau lagu. Hidup seniman. Oke, berarti imbasnya banyak lumayan, Bu ya? Lumayan. Tapi nggak die banget gitu. Iya, nggak mati banget gitu. Ya. Masih ada jalan, masih kalau kita tetap berupaya memanfaatkan waktu apa saja gitu, masih ada jalan kok.
Iya betul Ya. betul. Nah kalau sekarang nih kalau Ibu Sani di pandemi seperti ini terus lumayan berpengaruh juga dengan relasi-relasi itu. Selain melukis Ibu apa, selain melukis, menulis puisi, memotret, ada lagi mungkin yang berhubungan dengan kesenian? Ada sih yang tahun 2014 saya ada buat album lagu. Oh iya. Terus kemudian sekarang masih ada mentahnya lagi beberapa lagu bahasa Indonesia belum ini belum lah, masih Bahasa Inggris masih ya? yang awal ya, yang sudah jadi ya bahasa Inggris. Oke. Folk atau apa jenis musiknya? Indie ya. Oh indie. Ya. Indie. Ya. Oh indie. Oke. Musik indie gitu. Musik keras mungkin atau Enggak, melo. melo. Oh ya memang Yang seniman ya. Teman-teman sih biasa dengerin buat meditasi dia. Oh berarti ini jenis musik yang benar-benar tenang sekali ya? Kecenderungan seperti itu ya. Wah. Ini enak nih musik ini untuk menghayal. Kalau boleh tahu nih lagu itu menceritakan tentang apa, gambaran apa mungkin? Tentang konektivitas kita terhadap sesama. Konektivitas kita. The red line, bahwa kita satu sama lain saling keterhubungan. Iya. Bukan hanya yang ada kita dekat seperti ini, tapi Bayu mungkin juga mengalami seperti ada chemistry dengan misalnya teman yang ada di Eropa misalnya kan. Walaupun kita jarang bertemu, tetapi ada chemistry yang terus terbangun. Iya, gitu, terjalin ya. Terjalin gitu. Iya iya. Oh iya. Nah. Oh benar bagus. Berarti lagu ini mewakilkan setiap manusia itu semua kita saling membutuhkan, saling keterhubungan satu sama lain. Iya. Secara nggak langsung walaupun kita tidak pernah ketemu dia, tetapi kita punya sesuatu yang klik banget gitu. Benar. Wah, keren ya. Wah, saya sampai belum sampai ke sana loh, maksudnya Ibu benar tapi Ibu sampai bisa berpikir seperti itu. Oke, berarti itu tahun 2014 ya Bu ya? Ya, saya kumpulkan itu dari 2012. Ya. Lagu itu berawal dari humming aja, karena saya nggak bisa main musik. Alat musik saya nggak bisa. Jadi tiap pagi nyapu halaman, saya humming, saya rekam. Iya. Kemudian saya dengerin ke Ketut Sila yang Oh iya, tahu Pak Sili ya, kan, Sili ya, tahu. Nah dia bilang, ayo Sani kita garap aja gitu. Nah jadilah album itu dibantu. Oh sama, sudah album ya? Sudah. Wow. Ibu Eva. Keren. Keren banget. Sudah album. Oke, judul albumnya apa? Grow. Tumbuh. Wow. Ini memang penuh kehidupan berarti. Oke, karena kalau di setiap lagu itu melibatkan alat musik apa? Suling. Karena Sila kan suka sekali suling. Terus kemudian ada djembe, gitar. Akustik sih ya. Oh iya. Memang lembut ya, mintanya lembut ya. Uh-huh. Berarti bisa dibilang etnik apa ya? Kontemporer. Lagi ke sana ya kontemporer, bukan ya? Bukan. Lebih ke indie kalau di kategori ya lebih ke India. ya. Langsung. Berarti Ibu langsung ntar deh tak bagi. Boleh. Nanti kita akan bagi linknya, ada di YouTube mungkin, Ibu? Di YouTube masih apa ya? Enggak sih. Nggak ada ya? Belum pernah. Oh boleh, nanti kita boleh kita dengarkan ya, atau kita dikasih mungkin. Oke, itu langsung Ibu yang nyanyi ya, Ibu Sani ya? Ya. Tadi kita sudah ngomong lukisan, sudah. Ternyata Ibu Sani selain melukis, menulis puisi, apalagi Ibu? Bernyanyi. Ya, tapi bukan belum pernah sih nyanyi untuk di publik. Iya. Saya belum berani sampai ke situ. Hanya waktu rekaman saja. Wah. Jadi inilah hebatnya seniman itu. Padahal lagu yang materinya sangat kuat, bisa mewakili banyak pihak, malah yang kayak gimana ya, kita malah atau kita yang menyepelekan atau bagaimana Bu ya? Kalau misalnya kita sharing nih, saya juga punya perasaan seperti Ibu yang kayaknya masih belum pede deh untuk tampil atau gitu. saya lebih
senang mencipta. Kalau misalnya orang lain mau membawakannya, No problem. no problem. Dan itu bisa memberikan kepuasan tersendiri buat kita ya. Ya. Wah, berarti kita emang posisinya sudah posisi yang bisa dibilang ya kita anggap diri kita Tuhan gitu. Karena kalau kita kan sukanya menciptakan, maksudnya menciptakan macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya kita yang eksekusi ya, aduh, aku juga harus ngelukis dulu. Ya, mesti lihat, karena energi kita menyanyikan sama orang lain membawakannya, apakah bisa mewakili atau tidak gitu. Nah, cakep deh. Kita akan mengulas lagi tentang dunia seni, lukisan, lagu, puisi. Tetap di Gigi Podcast ya. Nanti kita ada segmen kedua. Masih Bu Sani masih banyak sesuatu yang ingin disampaikan ya Bu Sani ya. Bu juga ada sesuatu yang ingin bagi sharing. Kita akan kembali lagi di segmen kedua ya. Gigi Podcast bincang bintang bukan sekedar viral. You see, even when you ask the ocean, we are one. Hold my hands, hold my hand, hug each other's, hug each other's. We are one part of the red line, connection. Through the circle of life, circle of life, of life, of life, 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 life. Circle of life, circle of life, 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 circle of hold my hands, hold my hand, hug each other's, hug each other's. We are one part of the red line, connection, connection. Through the circle of life, circle of life, of life, of life, life, life,
Oke, masih di channel YouTube GG Media Bali. Kita masih bersama Ibu Sani membahas tentang seni lukis, seni puisi, lagu dan banyak lagi lainnya. Itu temanya tentang kehidupan manusia dan bumi. Tetapi sebelum kita lanjut, wajib saya ingatkan kalian untuk mensubscribe dan meng-like channel YouTube GG Media Bali ya. Itu di sana ada, nanti kita sertakan linknya. Terus ada official Instagram kita namanya @ggmediabali, fanpage kita GG Media Bali juga ya. Oke, sekarang kita masih ditemani sama Tara Healthcare ya. Di zaman seperti ini kita harus menjaga kebersihan agar kita terhindar dari yang namanya virus. Oke, Ibu Sani, kita lanjut lagi. Maaf, tadi opening harus promo soalnya. Oke, Ibu Sani, tadi kita sudah membahas tentang lukisan. Temanya ekspresionisme ya. Terus puisi. Nah, puisi belum kita gali tadi ya. Kalau puisinya Ibu sudah dalam bentuk mohon maaf, sudah dalam bentuk buku atau sudah? Kalau puisi masih dikumpulkan. Masih dikumpulkan. Nah, ini ada support dari Dr. Ira Adriati yang dari ITB Bandung. Oke. Nah, dari pembicaraan ini bakalan disupport untuk menjadikan puisi ini sebuah buku. Wow, keren. Semoga lancar, pokoknya harus berhasil. Ya, setengkara. Kalau nanti ada launching buku itu, tolong diundang lah Bayu. Karena penasaran sekali, karena bukan hanya buku yang harus tak Bayu pelajari. Cara berpikirnya Ibu tentang melihat tentang kehidupan ini sampai bisa dimediakan dalam bentuk karya itu kan sesuatu yang sangat harus dipelajari ya. Terlebih lagi Ibu lebih duluan mau lang-lang buana ke. Beli Ibu masuk isi tahun 95 ya? Iya. Oh, berarti Ibu 95. masih umur 5 tahun. Oke. Ya enggak apa-apa. Yang penting kesempatan Bayu untuk ketemu sama Ibu tuh masih bisa sekarang. Iya. Nah, kalau bicara tentang perjalanan berkesenian, mungkin boleh ceritakan, boleh juga tidak. Ada nggak sesuatu momen yang down banget di dalam berkesenian misalnya? Yang down ya. Mungkin saat transisi saat memilih genre atau kalau pemilihan genre itu sih nggak ada masalah ya. Tapi ketika misalnya ini ada momen yang harus diambil untuk pameran tunggal gitu. Karena saya dari sebelumnya dari tahun 97 saya selalu memanfaatkan program-program tiap tahun. Saya menuliskan program kegiatan saya tiap tahun. Itu mesti ada pameran tunggal. Oh, jadi setiap tahun itu harus mesti ada. Ya, atau 2 tahun sekali. Itu saya mesti challenging diri saya untuk pameran tunggal. Jadi kayak menantang diri ya, harus ada setahun. Mesti ada. Tahun ini sudah Belum, ini udah tahun ketiga dari tahun. Karena pandemi ya. Pandemi, iya, wajar. Cuman sempat online eksibisi itu kayak open house di rumah. Cuman itu kan jadinya nggak maksimal ya. Iya, kayak kurang gimana ya. Jadi kita nggak ketemu orang, terus kita hanya publish di Instagram, di Facebook dan kirim video-videonya per jadi kayak langsung ke channel apa namanya link-linknya itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kalau saya sendiri merasa agak drop di situ. Jadi ya mesti bagaimana gitu karena kondisi seperti ini kan. Karena planning sudah tertata rapi di benak, tetapi karena begitu tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan seniman. Dan tidak bisa mempersembahkan secara fisik, secara langsung mereka bisa menikmati. Iya, benar. Karena di situ kan ada diskusi, Bayu, diskusi, ada misalnya ada penulisan di situ. Iya. Belum lagi instrumen lainnya, ada perform lagi yang macam-macam. Wow. Oke, tapi gimana ya? Di dalam berkesenian itu kita emang dituntut yang bukan hanya cerdas, bukan hanya
bisa dibilang kita dituntut gila juga. Karena kalau nggak gila nggak jadi seniman. Karena ya benar, karena berpikir ini, ada banyak orang bilang kita beruntung jadi seniman karena kita cerdas. Aduh, bosan jadi ngomong kayak gitu. Sempat ada satu momen mikir, kok lama-lama kok kayak saya diarahkan dituntut untuk jadi gila baru jadi nggak normal ya. Karena gimana ya, mungkin dari segi pemikiran, dari style, kan banyak nih teman-teman kita yang tatunya sampai itu nggak, yang mungkin beberapa orang awal mungkin mempersoalkan ya. Tetapi bagi kita ini kan keindahan. Keindahan itu kan sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Wah, benar begitu Bu ya? Iya benar. Tolong di komen cara pemikirannya Bu. Benar Benar ya ya? kan? Kalau nggak indah nggak diciptakan sama Tuhan. Aduh, iya, makanya nggak ada lagu pelangi-pelangi ala keindahanmu. Kalau nggak ada keindahan nggak jadi lagu itu. Iya, aduh. Nah, kalau nggak, Bayu sempet dari ini kepo nih sama karya-karya Ibu. Cuman begini Bu, Bayu jujur belum ketemu secara real, tatap berhadapan langsung dengan karya Ibu. Sempat lihat di sosial media yang entah itu perempuan dari mana ya, pakai kerudung, tapi tatapan wajahnya itu kayak memberikan pesan yang banyak sekali. Dari banyak karya Ibu yang pernah Ibu bikin, nah itu yang tak lihat satu. Kayaknya ini pesannya artinya apa sih Bu? Yang kerudung kalau nggak salah orange loh, nggak salah. Ya, kemerahan ya. Kemerahan, oke. Nah, itu menggambarkan apa? Nah itu temanya kan freedom, kebebasan. Freedom, kebebasan. Di mana perempuan, saya tidak menunjuk sebuah komunitas atau agama ya. Karena kita pun sebagai orang Bali Hindu, kita sering mempergunakan bukan kerudung yang kita pergunakan, tapi sanggul. Sanggul ya. Sanggul entah itu rambut asli atau palsu. Nah, apa yang kita mau tampilkan di sini, persembahkan di sini, atau kita junjung di sini kan, itu kan kembali kepada diri kita atau kepada masyarakat umum. Nah di sini saya mempergunakan kerudung itu sebagai sebuah yang identik sekali dengan sebuah kebebasan. Perempuan itu bisa potong rambut atau gerai atau kanggul, ya, seperti itu ya. Saya melihatnya di situ kilas balik, perempuan itu tidak bisa menunjukkan kebebasannya dengan anugerahnya sebagai wanita ya. Benar Bayu. Karena perempuan pendek sudah dibicarakan, rambut pendek sudah dibicarakan, dengan atau tanpa kerudung mereka sudah dijadikan bahan pembicaraan. Maksudnya di sini what do you really want gitu. Perempuan itu maunya apa sih yang dimaui dari sosok perempuan gitu kan. Nah pandangan matanya di sini kan ada sadness, ada banyak hal yang banyak terkandung di situ yang tergantung orang yang melihatnya. Ada sadness, ada harapan, terus kemudian seperti agak nyinyir juga di situ ya. Jadi saya mengutamakan apa yang bisa dibaca dari audiensnya. Sebenarnya saya tidak mau berbicara mengenai karya ini, biar audiens yang berbicara seperti itu. Tetapi saya Bayu memang maksudnya belum Bayu utarakan secara kalimat seperti Ibu. Cuman baru lihat itu, ini banyak sekali unsur-unsur yang terkandung dari sorot matanya. Ternyata sampai kerudung, sampai rambut itu ternyata memiliki unsur. Wow. Mungkin orang melihat ya hanya lukisan wajah. Makanya benar ya kalau lukisan yang mungkin hanya dibilang gampang ngelukis ini, harganya sampai miliaran. Karena unsurnya yang rohnya ada di situ. Muatannya. Iya. Kenapa dia berwarna merah? Merah kan warna panas ya. bukan ada harapan di situ. Terus kemudian kalau Bayu melihat
sunset, sunrise itu semua senja ataupun matahari terbit itu semua ada celah warna-warna yang Iya. mirip. Oh iya Nah iya. itu saya mengambil itu bahwa selalu ada harapan ke depannya. Oke, gitu. ketika matahari itu terbit, mungkin orang melihat mungkin ya ada orange-nya, ada Ya, warna-warna ada sejuk-sejuknya. ya, benar. Tetapi mereka agak lupa adat sana juga melahirkan warna putih. Mungkin dari selah-selah Mhm. selah-selah apa dedaunan itu mungkin muncul karena putih jadi Iya, bias-bias. Oke. Tambah pinter saya ya. Jadi ini sebenarnya yang bikin yang akan pinter sebenarnya saya jadi. Jadi mereka harus rajin nonton ini yang yang bergelut di dunia seni, karena di sini kita menghadirkan sosok yang bukan yang sudah terkenal terus punya banyak masa, tidak, tapi di sini kita menghadirkan yang sudah legend gitu. Iya bener kan. Jadi jangan pernah menyesal sih jadi kalau jadi seniman tuh, karena seniman tuh kan anugerah ya. Iya benar. Itu Jangan sebuah pernah apa namanya ya, kalau saya sih biasa bilang ada satu benih yang ditanamkan Wow. dalam diri kita itu. Tuh. Benih itu kita ditanamkan itu kita mau membuatnya subur atau enggak. Nah, itu dan yang naruh benih itu Tuhan loh. Iya. Menitipkannya bukan ke sembarangan orang Iya ya. benar, enggak sembarangan. Hidup seniman, hidup seniman, hidup seniman. Ini kedua kali. Ini kedua ya. Aduh seru nih sama Ibu Sani. Nah Ibu Sani, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau Ibu mungkin ada planning apa, mungkin bisa langsung disampaikan, nanti kita sounding langsung, silakan. Oke. Mm-mm. Nah, untuk yang tahun depan ini saya lagi menyiapkan pameran tunggal saya, Bayu, Oke. khusus yang karakter wajah. Wow. Sebanyak saya berinisiatif sih 8 ya, Oh 8. karena Oke. 8 ini kan nggak putus-putusnya, Hmm. energi kita nggak putus-putusnya gitu. Nah, mohon doanya Siap. biar ini terwujud di tahun depan 2022. 2022. Oke, Iya. siap. Amin pokoknya. Pokoknya berkarya terus Ibu, jangan pantang menyerah pokoknya. Siap. Kita sama-sama di bendera yang sama soalnya. Nah, sebelum kita akhiri bersama Ibu Sani, wajib kita memberikan sebuah kenang-kenangan tanda silaturahmi kita GG Podcast bersama Ibu Sani. Tolong diterima Ibu. Silakan, di dalamnya ada sebuah mahakarya unda sih. Ya, dibuka nanti aja Ibu, nanti. Oh, gitu, Ya, oke. ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bayu. kembali Ibu. Nanti pokoknya kita akan undang lagi loh ya. Siap. Dan nanti kita boleh tukar-tukaran kontak mungkin Bu, untuk biar nanti pas Ibu pameran bisa Bayu dapat Ya, kabar, bisa. biar Bayu meluncur ke sana. Wah, Siap. ini seru. Lama loh kita nggak pernah nonton pameran. Iya, karena masih offline kan, Iya masih online kan. Kalau offline-nya masih orang juga pada mikir kalau Iya, datang, gitu. ya. Karena pameran lukisan tuh, aduh, nggak bisa kita kayak nonton konser gitu. Energinya Energinya beda lain, sekali, ya. bener. Kayak seni apa gitu kalau misalnya kita. Tapi beda begini. Kalau musik, nggak tahu benar atau salah Bu ya. Kalau salah koreksi. Kalau musik itu kita karena untuk mengobati, sebatas untuk mengobati rindu, kita nonton nonton virtual aja nggak apa-apa di rumah. Mungkin bisa terobati ya, mungkin ya. Walaupun tidak penuh. Tapi kalau lukisannya kayak nggak bisa ini, Iya, sulit karena sekali. mesti dinikmati dengan mata Nah. juga kan, mata rasa di situ. Betul, ketemu langsung sama pelukisnya, Iya. penjelasannya bagaimana. Benar. Ngeri kok ya. Oke, Instagram Ibu ada Instagram biar bisa Ada, kita saling. ada. Nah, Instagram boleh disebutkan nanti biar kita bisa saling silaturahmi. Oke, ada sign _bright _ Sani. Mm-mm. Terus ada yang khusus puisi saya Sani _pick. Oke, itu nanti kita akan langsung sertakan linknya ya. Terima Untuk kasih, mempermudah Bayu. mengakses. Oke, kita akhiri bincang-bincang kita dan sharing-sharing kita di dunia seniman, khususnya pegiat seniman perempuan. Terima kasih Bu Sani sudah datang di Terima podcast kasih. kita ya. Pokoknya sehat selalu dan planningnya bisa berjalan lancar ya. Asungkara Bayu, terima kasih Bayu. Iya, terima kasih banyak Ibu Sani. Oke, saya Bayu Kramas dan Ibu Sani pamit undur diri. Jangan pernah kalian mengabaikan kesehatan. Ingat, jadilah yang berprestasi dan banggakan orang tua dan juga bangsa ya. Saya Bayu Kramas, GG Podcast. Bukan Salah. Bincang bintang bukan sekedar viral. Pamit undur diri, bye-bye.